Oke, kita kembali lagi di kelas sistem pendukung keputusan. Kali ini kita mau bahas sistem pendukung keputusan menggunakan model-model dari data mining. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Pertama, definisi, kategori, naive Bayes, k-nearest network, kemudian clustering. Nah, definisi mining. Mining atau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan secara langsung mungkin Anda dapatkan artinya penambangan ya. Nah, atau sebenarnya artinya itu ya bagaimana cara atau proses atau usaha kita untuk mendapatkan sedikit barang berharga. Nah, itu kan yang dilakukan di penambangan ya. Dari sejumlah besar material dasar yang telah ada. Itu namanya mining. Jadi pada aplikasinya kita mau ekstrak informasi yang berharga gitu ya. Beberapa faktor dalam pendefinisian data mining. Yang pertama adalah data mining adalah proses otomatis terhadap data yang dikumpulkan di masa lalu. Yang kedua, objek dari data mining adalah data yang berjumlah besar atau kompleks. Jadi di tingkatan yang lebih tinggi dari data mining itu ada data science, kemudian ada juga lagi data big data dan seterusnya. Tujuan dari data mining adalah menemukan hubungan-hubungan atau pola-pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Oke, jadi data kita mining, kemudian harapannya setelah dari proses mining itu kita bisa dapat informasi. Oke, definisi data mining itu sebenarnya apa? Nah, ada yang bilang bahwa data mining itu adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Kemudian yang kedua, data mining adalah analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Ada banyak kategori-kategori dalam data mining ya, tetapi biasanya secara garis besar yang Anda butuhkan dalam sebagian besar uh, task-task atau tugas-tugas Anda atau bahkan mungkin tugas akhir ya, skripsi, bisa bisa jadi Anda hanya butuh klasifikasi dan clustering. Sisanya mungkin bagus untuk Anda tahu gitu ya, bermanfaat untuk sekedar tahu. Ada statistical learning, association analysis, link mining, badging dan boosting, sequential pattern, integrated mining, row set, dan graph mining. Untuk di SPK mungkin tidak kita bahas yang bagian hitam ini. Kita akan fokus mungkin ke classification dan kita bahas sedikit tentang clustering. Oke, classification atau bahasa Indonesianya adalah klasifikasi. Jadi itu adalah suatu proses pengelompokan data dengan didasarkan pada ciri-ciri tertentu ke dalam kelas-kelas ya, atau label-label yang telah ditentukan pula. Nah, jadi ada dua metode yang cukup terkenal dalam melakukan classification atau klasifikasi. Yang pertama naive Bayes, yang kedua k-nearest network atau KNN. Nah, uh, teorema Bayes ini dia dasarnya adalah peluang bersyarat. Mungkin sudah Anda pernah pelajari di mata kuliah yang berkaitan dengan statistika ya. Jadi PC bersyarat X sama dengan PX bersyarat J dikali PC dibagi PX. Maksudnya peluangnya ya. Ya. Kemudian PX bernilai konstan untuk semua kelas dan PC merupakan frek relatif sampel kelas C. Nah, dicari PC bersyarat X bernilai maksimum sama halnya dengan PXC dikali PC. PX bersyarat C dikali PC juga bernilai maksimum. Karena tadi ini ya, PX itu dia bernilai konstan atau bernilai sama di setiap kelas. Jadi terkadang PX-nya ini kita tidak masukkan di dalam perhitungan. Nah,
Eh, untuk masalah menghitung PX bersyarat C tidak mungkin. Nanti ini penjelasannya akan kita lihat lebih lanjut di saat kita praktek menghitung aja ya. Oke, apabila diberikan K atribut atau kalau Anda punya data ada baris, ada kolom, berarti atribut K ini melambangkan kolomnya. Yang saling bebas atau independen ya, nilai probabilitas dapat diberikan sebagai berikut, yaitu probabilitas X1 sampai XK, fitur pertama sampai fitur ke K, atau atribut pertama sampai atribut ke K, bersyarat kelas C sama dengan PX1 bersyarat C dikali bla 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 sampai PXK bersyarat C. Jika atribut ke I bersifat diskrit, maka PXIC diestimasi dengan frekuensi relatif dari sampel yang memiliki nilai XI sebagai atribut ke I di dalam kelas C. Ini maksudnya kalau atribut ke I atau nilai XX yang di sini itu merupakan atribut yang diskrit ya, maksudnya atribut yang ada labelnya, ada kelasnya, atau ada kategorinya kayak begitu ya. Nah, kalau Anda masih belum paham nanti akan kita lihat di contoh. Nah, namun jika atribut ke I bersifat kontinu atau dia misalkan berupa angka ya, kontinu, maka PXIC diestimasi dengan fungsi densitas Gauss. Fungsinya yaitu 1 per akar 2V kali standar deviasi dikali logaritma natural dari pangkat minus X kurang mu kuadrat dibagi 2 standar deviasi kuadrat ya. Oke, jadi kalau misalkan atribut tersebut atau kolom tersebut dia merupakan kolom yang berisikan angka, maka kita pakai rumus yang ada ini. Oke, jadi mu di sini melambangkan rata-rata dari kolom tersebut atau atribut tersebut. Kemudian simbol ini melambangkan standar deviasi ya. Contoh ya, untuk menetapkan suatu daerah yang akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan telah dihimpun 10 aturan. Ada 4 atribut yang digunakan, yaitu harga tanah per meter persegi, jarak daerah tersebut dari pusat kota, ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut, dan keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan. Jadi kategorinya atau kelasnya adalah C4 ya. Jadi kelasnya adalah C4 yang akan coba kita prediksi. Nah, misalkan kita punya data seperti ini ya, tabel aturan. Kalau misalkan harga tanahnya murah, jarak dari pusat kotanya dekat dan tidak ada angkutan umum, maka itu bisa dijadikan sebagai lokasi perumahan dan seterusnya untuk sampai rule atau data ke 10. Nah, hal yang pertama kita lakukan dalam klasifikasi dengan naive Bayes adalah kita menghitung kemunculan setiap nilai untuk setiap atribut. Kita mulai dulu dari atribut harga tanah C1. Nah, jadi harga tanah ini ya. Harga tanah yang ini ada 3 kemungkinan nilai. Yang pertama murah, sedang, atau mahal. Nah, kita lihat harga tanah yang murah yang dipilih sebagai lokasi pembangunan rumah ada berapa banyak? Ternyata ada dua jumlahnya. Nah, coba kita cross check ya. Yang harga tanahnya murah dan ya. Nah, ada 1,
Ini bukan, ini murah dan tidak, bukan, murah dan ya. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 8 itu memenuhi kolom yang sini, kolom dan baris yang ini, nomor 2. Kemudian harga tanah yang murah dan tidak dipilih ada 1, yaitu baris 7 ya. Karena harga tanahnya murah, kemudian dia tidak dipilih sebagai lokasi perumahan, hanya ada 1. Kemudian yang sedang dan dipilih ada 2. Ya, sedang, misalkan ini sedang ya. Sedang dan dipilih sebagai lokasi perumahan ada 2. Ternyata yang di atas ini ya dipilih ya nanti. Kemudian di bawah lagi baris 10, baris 2 dan baris 10 saja. Berarti ada 2 ya. Berarti di sini nilainya 2. Kemudian untuk yang harga tanahnya sedang dan dia tidak dipilih ada 1 jumlahnya. Sini ya. Nomor 6. Harga tanahnya sedang, dia tidak dipilih, ada 1 data, 1 baris. Oke, kita lakukan juga untuk yang harga tanah mahal. Kita cek ada berapa harga tanah mahal yang dipilih sebagai lokasi perumahan. Kemudian ada berapa harga tanah mahal yang tidak dipilih sebagai lokasi perumahan. Oke, ternyata kemudian kita jumlahkan kolomnya sini untuk menghitung peluangnya. Ternyata jumlah kejadian dipilih ada 5 yang dipilih, ada 5 kejadian yang atau 5 rule yang dipilih sebagai tempat pembangunan rumah. Dan ada juga 5 kejadian yang tidak dipilih. Oke, kemudian setelah itu kita hitung probabilitas atau peluangnya. Berarti jumlah kejadian yang dipilih dan kejadian harga tanah murah dan dipilih sebagai lokasi pembangunan, peluangnya adalah 2 dibagi 5. Kemudian yang harga tanahnya murah dan tidak dipilih, peluangnya adalah 1/5. Yang sedang dan dipilih peluangnya adalah 2/5. 2 yang ini, kemudian 5 yang sini berasal dari sini. Oke, kita coba buat yang mahal ya. Yang mahal dan tidak dipilih. Ada tiga kemunculan dan total yang tidak ada 5. Berarti peluangnya adalah 3/5 gitu. Oke. Nah, dan kalau dijumlahkan ini semua, maka hasilnya adalah 1. Peluangnya adalah 1. Peluangnya adalah 1. Oke, kita lakukan hal yang sama juga untuk yang kedua. Jadi jarak kota yang dekat dan dipilih itu ada berapa, jarak dari jarak ke pusat kota ya, jarak dari pusat kota yang dekat dan dipilih sebagai tempat pembangunan rumah, ternyata ada 3. Oke, coba kita cek ya. Yang dekat dan dipilih ya 1, dekat dan ya 2, dekat dan ya 3. Oke, ada lagi dekat di bawah? Tidak ada. Oke. Berarti ya, berarti di sini nilainya 3. Oke. Kemudian yang nilai yang dekat tetapi tidak dipilih ternyata tidak ada.
kemudian jarak pusat kota yang jauh yang dipilih sebagai tempat pembangunan rumah ternyata jumlahnya ada 0 baris ya. Coba kita lihat yang jarak pusat kotanya jauh. Jarak pusat kotanya jauh. Apakah dipilih? Oh, ternyata tidak. Jarak pusatnya jauh. Apakah dipilih? Oh, ternyata tidak. Jarak pusat kotanya jauh. Apakah dipilih? Ternyata tidak. Jarak pusat kotanya jauh. Ini, apakah dipilih? Ternyata tidak. Oke, berarti di sini nilainya 0 dan yang tidak bernilai 4. Kita hitung probabilitasnya, caranya sama kayak tadi ya. 3/5, 2/5, 0, 0, 1/5, 4/5. Oke, kita lakukan juga hal yang sama untuk C3 ya. Atau karakteristik ketiga. Apakah ada angkutan umum atau tidak? Nah, kemungkinan nilainya hanya ada 2 ya, ada dan tidak gitu. Yang ada angkutan umum dan dipilih sebagai tempatnya ternyata ada satu kasus. Coba kita cek. Yang ada angkutan umum dan dipilih. Oke, ternyata kasus nomor 10 karena di sini ada dan di sini ya. Oke, kita lihat lagi. Misalkan tidak ada angkutan umum dan tidak dipilih sebagai tempat. Berarti kita cari yang tidak dan tidak. Tidak ada angkutan umum dan tidak dipilih. Oke, tidak dan tidak 1. Kemudian tidak dan tidak 2. Ini tidak dan ya, bukannya berarti ya. Oke, berarti cuma 2. Oke, berarti di sini nilainya 2. Oke, sekarang kita hitung probabilitas atau peluangnya. Sama caranya, untuk yang ada dan ya, probabilitasnya adalah 1/5. 1 ini datangnya dari sini. Kemudian 5 datangnya dari 5 yang ini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lakukan untuk yang C4 atau kelasnya ya. Kita cek untuk jumlah kejadian yang ini salah ketik ya. Jadi untuk yang jumlah kejadian tempat dipilih sebagai perumahan ada 5 kasus ya. Dan yang tidak dipilih sebagai perumahan ada 5 kasus juga. Coba kita cek. Ianya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sama-sama 5. Dan berarti peluangnya adalah 1/2 untuk ya. Dan untuk tidak, peluangnya juga adalah 1/2. Karena 1/2 ini berasal dari 5/10 kan. Karena peluangnya setengah berarti. Oke, berdasarkan data tersebut, nah sekarang misalkan ada data baru nih. Harga tanahnya mahal, kemudian jarak kotanya sedang, dan ada angkutan umum. Kira-kira kita mau hitung seperti apa ya? Ternyata peluangnya untuk Kia, likelihood atau kecenderungannya untuk A, untuk kecenderungan data yang ini masuk ke kelas ya atau dipilih sebagai tempat pembangunan, kecenderungannya kita bisa dapat dengan mengalihkan probabilitasnya, yaitu 1/5 dikali 2/5 dikali 1/5 dikali 5/10. Oke, kita cek 1/5 ini datang dari mana? 1/5 ini datang dari harga tanah yang mahal dan ya dipilih sebagai tempat. Coba kita cek harga tanah yang mahal dan ya
Di sini peluangnya 1/5. Maka kita dapat yang tadi ini 1/5. Dikali yang peluang dari pusat kotanya sedang dan ya, yaitu nilainya 2/5. Nilainya bisa dilihat dari sini, pusat kotanya sedang dan ya, nilainya adalah 2/5. Kemudian kita cek lagi untuk ada angkutan umum dan nilainya ya adalah 1/5. Kita cek ada angkutan umum dan nilai probabilitas dipilih sebagai tempat pembangunan, ternyata peluangnya adalah 1/5. Berarti di sini nilainya 1/5. Kemudian 5/10. 5/10 ini asalnya dari mana? Asalnya dari yang probabilitasnya ya. Oke. Kita kalikan semua, maka kita dapat 2/125 atau 0,008. Sekarang kita hitung kecenderungan atau likelihood untuk yang tidak, ya. Kita cek likelihoodnya adalah 3/5. 3/5 yaitu yang harga tanahnya mahal dan tidak dipilih sebagai tempat pembangunan. Coba kita cek. Harga tanahnya mahal dan tidak. Nilainya 3/5. Oke, kemudian sekarang yang pusat kotanya sedang dan nilainya tidak. Di sini peluangnya 1/5. Coba kita cek yang pusat kotanya sedang dan nilainya tidak. Ini ya, tidak. Nilainya 1/5. Kemudian yang ada angkutan umum dan tidak dibangun, tidak dibangun bangunan di sana ya, tidak dipilih sebagai tempat pembangunan. Peluangnya adalah 3/5. Datangnya dari sini ya, ada angkutan umum dan tidak dipilih gitu. Nilainya 3/5. Nah, ini dikali dengan 5/10. 5/10 yang kedua ini datangnya dari peluangnya tidak, yaitu datangnya dari sini 1/2. Maka kita dapat nilainya adalah bukan 2/125 ya, ini salah ketik ya, salah ketik. Berarti 3 kali 1 kali 3, 9 kali 5, 9 kali 5, 45 per 1250 ya. Oke, silahkan Anda kalikan dan kemungkinan Anda akan dapat jawaban yang sama ya. Harusnya mungkin kita buka ini dulu. Oke, sepertinya perhitungannya ada yang salah ya. Oh ya. Oke, coba kita cek lagi. Yang di atas nilainya adalah, untuk yang ya berarti nilainya adalah 10/1250 atau 1/125. Sama dengan 0,0008. Kemudian yang kedua adalah 3 kali 1 kali 3, 9 kali 5, 45 ya. 45
per 1250. Ini saya lengkapkan aja ya, 10 per 1250. Berarti adalah 0,036. Oke ya. Oh, nilainya sama ya, padahal di sininya beda. Oke, mungkin salah ketik. Jadi, nilai yang terbesar adalah kecenderungan untuk tidak dipilih sebagai tempat pembangunan. Oke. Nah, kemudian nilai probabilitasnya dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap likelihood tersebut sehingga diperoleh sehingga jumlah nilai yang diperoleh sama dengan 1. Jadi misalkan probabilitas untuk iya ya tadi adalah 0, harusnya nolnya 3 ya. 0,0008 per 0,0008 ditambah 0,036. Nanti Anda akan dapat 0,182. Dan probabilitas tidak nilainya berarti yang jadi pembilangnya adalah 0,036 dan penyebutnya tetap sama ya, yaitu nilai likelihood dari ya dan nilai likelihood dari tidak, atau nilai kecenderungan dari ya dan nilai kecenderungan dari tidak dijumlahkan. Nah, sehingga kita dapat probabilitas yang terbesar adalah tidak. Berarti data tersebut kalau ada harga tanah mahal, jarak dari pusat kotanya sedang, dan ada angkutan umum, maka dia tidak dipilih sebagai tempat untuk pembangunan. Oke, sekarang bagaimana kalau datanya kita modifikasi? Misalkan harga tanahnya kita pakai angka 100, 200, 500, 600, seterusnya. Kemudian jarak dari pusat kota kita pakai jarak 2 km, 1 km, 3 km, 20 km, dan seterusnya. Untuk karakteristik 3 dan 4 kita biarkan sama ya. Oke, kita cek probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut harga tanah C1 ya. Oke. Oke, untuk harga tanah ya ada 5 ya. Untuk tanah yang dipilih sebagai lokasi pembangunan ada 5, yaitu tanah yang harganya 100, 200, 500, 80, dan 180. Coba kita cek. Yang ya 100, ya 200, ya 500, kemudian di bawah lagi 80, dan di paling bawah ya di sini nilainya 180. Oke, 100, 200, 500, 80, 180. Kemudian harga tanah, kemudian yang untuk tanah yang tidak dipilih sebagai tempat pembangunan, nilainya itu ada ini 600, harga 600, harga 550, 250, 75, 700. Dapatnya dari sini ya. Kita cari yang perumahannya tidak di sini, yang tidak dipilih untuk sebagai perumahan. Kemudian kita ambil nilai harga tanahnya 600. Kemudian di sini tidak, nilainya 550. Oke. Nilainya 550 dan seterusnya. Di sini juga tidak, nilainya 250. Di sini juga tidak, nilainya adalah 75 di sini. Di sini juga tidak, nilainya 700. Oke. Oke, dari setiap data ini kemudian kita cari rata-ratanya. Kita dapatkan rata-ratanya 212. Oke. Kemudian untuk yang tidak, rata-ratanya adalah 435. Oke. Kemudian kita cari standar deviasinya. Oke, untuk mencari standar deviasi tidak saya ajarkan. Anda bisa pakai kalkulator atau apapun terserah, Microsoft Excel dan lain sebagainya. Silahkan Anda cari caranya sendiri.
kita dapat standar deviasi 168,8787. Kemudian yang tidak, standar deviasinya adalah 261,9637. Oke, kita lakukan hal yang sama juga untuk jarak dari pusat kota ya. Ternyata kita dapat rata-ratanya 4,8, rata-ratanya 17,2. Kemudian standar deviasinya, oke, bisa Anda cari sendiri ya, tidak saya ajarkan. 3, karena pasti sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya, bahkan mungkin dari SMP. 3,9623 dan standar deviasinya 6,3008. Oke, kita simpan dulu nilainya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada data seperti ini? Harga tanahnya 300, kemudian jarak ke pusat kotanya 17 km dan di sana tidak ada angkot. Kira-kira apakah daerah tersebut akan dipilih sebagai tempat pembangunan atau tidak? Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung likelihood-nya ya, sama seperti sebelumnya. Jadi dengan harga 300 bersyarat ya kecenderungannya nilai kecenderungannya berapa atau likelihood-nya berapa. Kita bisa pakai rumus yang sudah sudah saya tunjukkan di awal tadi. Jadi rumusnya adalah 1 per akar 2V dikali nilai peluangnya ya, 1,6887 dikali nilai ininya, standar deviasi untuk ya 168,8787 dikali pangkat minus X-nya, yaitu si nilai C1-nya ini 300, dikurang 212, yaitu nilai rata-rata, dipangkatkan 2, dibagi 2 kali nilai standar deviasi 168787 pangkat 2. Maka kita akan dapat hasilnya adalah 0,0021. Kita lakukan hal yang sama juga untuk yang tidak ya. Berarti yang perlu kita ganti adalah standar deviasi dan juga rata-ratanya. Sisanya tetap sama. Oke. Oke, ini adalah nilai konstan yang nilainya adalah sekitar 2,71828. Nah, itu nilainya Oke. Bisa Anda cari di internet ya. Dan mungkin pasti Anda sudah pelajari juga. Itu sama dengan 2,718 atau biasa dibulatkan 2,72 gitu ya. Atau 2,718 enaknya. Jadi ini 2,718, ini nilai konstan yang sudah ditentukan memang dari rumusnya, dipangkatkan 300 bla seterusnya. Bisa Anda hitung menggunakan kalkulator ya, tidak perlu Anda hitung manual. Oke, untuk yang tidak nilainya adalah 0,0013. Kemudian untuk yang jarak ya, jarak ke pusat kotanya ternyata 17 km. Kita cek kecenderungannya atau likelihood-nya untuk yang ya adalah 1 per akar 2V dikali 3,9623. Ini asalnya dari sini. Ya, standar deviasi untuk yang ya. Dikali pangkat minus 17. 17 asalnya dari sini. Dikurang 4,8. 4,8 ini adalah rata-rata untuk yang ya, asalnya dari sini. Dibagi 2 kali 3,9623 pangkat 2. 2 asalnya dari rumus, 3,9623 asalnya dari standar deviasi yang ya. Maka kita dapat nilainya 0,0009.
Untuk yang tidak, kita lakukan hal yang sama juga. Oke. Maka kita dapat nilai likelihood atau kecenderungannya 0,0633. Oke, sehingga likelihood sehingga likelihood untuk ya adalah 0,0021, asalnya dari sini yang ya, dikali 0,0009, asalnya dari sini untuk jarak 17 yang ya, dikali 4/5 asalnya dari yang ini ya, angkutan umum, karena dia sama seperti contoh kasus sebelumnya, tinggal kita ambil saja nilainya. Angkutan umum ya, 4/5. Sepertinya tertukar. Likelihood yang ya ada angkutan umum. Coba kita cek dulu apakah sama. Oh oke, ternyata memang beda ya. Yang ada angkutan umum ternyata ada 4. Ya. Dan yang ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau kita cek di sini dia apakah ada angkutan umum apa tidak? Oh, ternyata dia tidak ada angkutan umum, ya. Tidak ada angkutan umum. Berarti yang tidak ada, kita cari yang tidak ada angkutan umum. Ya, berarti kita cari peluang yang tidak ada angkutan umum dan ya digunakan sebagai tempat pembangunan, ya. Berarti betul ya tadi ya, tidak ada angkutan umum dan ya digunakan sebagai tempat pembangunan. Nilainya adalah 4/5. Oke. Kemudian dikalikan dengan 5/10. 5/10 sudah kita bahas ya, sama seperti tadi. Jadi 5/10 asalnya dari peluang ya dia dipakai sebagai tempat pembangunan. Oke, sekarang kita hitung likelihood untuk yang tidak juga. Nilainya adalah 0,0013, asalnya dari sini ya. Jadi untuk C1 untuk jarak untuk harga 300 bersyarat tidak digunakan untuk sebagai pembangunan, nilainya 0,0013. Kemudian dikali 0,0633, yaitu yang asalnya dari sini ya, untuk yang jaraknya 17 km dan dia tidak dipakai untuk tempat pembangunan. Dikali 2/5, yaitu tidak ada angkut dan tidak dipakai untuk tempat pembangunan. Nilainya 2/5. Coba kita cek. Tidak ada angkut dan tidak dipakai untuk tempat pembangunan. Nilainya adalah 2/5. Dikali 5/10 ya, asalnya dari peluang kemunculan tidak ya pada tempat pembangunan. Nilainya 0,000016,458. Kalau kita lihat dari sini, maka kita sudah bisa menentukan bahwa bahwa data yang tadi itu, kalau ada data yang harga tanahnya 300, kemudian jarak ke kotanya 17 dan dia tidak ada angkutan umum, maka dia tidak dipilih sebagai tempat pembangunan gitu. Namun namun perhitungan bisa Anda lanjutkan kalau Anda ingin menghitung probabilitas untuk setiap kelas ya.
Maka bisa Anda dapatkan dengan cara misalkan untuk menghitung probabilitas kelas ya, yaitu dengan nilainya ya di sini, likelihood-nya ya, dibagi likelihood-nya iya ditambah likelihood-nya tidak. Maka dapat peluangnya 0,0439. Untuk probabilitasnya tidak, maka likelihood-nya tidak dibagi dengan likelihood-nya ya ditambah likelihood-nya tidak, sehingga dapat nilainya 0,9561. Nah, ini adalah peluang untuk tidak. Peluangnya lebih besar daripada yang ya. Berarti data yang tadi itu tidak akan dipakai untuk tempat pembangunan. Yang nilai ini dan nilai ini kalau Anda jumlahkan, maka nilainya itu adalah 1. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang KNN atau K-nearest neighbor. Ini adalah salah satu metode juga di dalam data mining yang digunakan untuk kelas klasifikasi, ya. Jadi konsep dasar dari KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan atau data training. Penghitungan jarak dilakukan dengan konsep Euclidean. Nah, jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat tersebut akan menjadi kelas di mana data evaluasi tersebut berada. Nah, algoritmanya itu pertama kita tentukan parameter K dan jumlah tetangga terdekat, kemudian hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan, kemudian urutkan jarak yang terbentuk urut naik dan tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Kemudian pasangkan kelas C yang bersesuaian, cari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan evaluasi kelas tersebut. Oke, contohnya tidak tersedia ya. Nanti akan saya kasih langsung aja video saya. Oke, jadi untuk melakukan klasifikasi, Anda bisa menggunakan dua metode tadi, algoritma tadi. Yang pertama naive Bayes, yang kedua KNN. Nah, sekarang konsep kedua dalam data mining yang penting adalah clustering. Clustering ini adalah proses pengelompokan objek yang didasarkan pada kesamaan antar objek. Jadi kita tidak coba memprediksi kelasnya apa berdasarkan data-data sebelumnya, tapi di sini kita tidak ada kelas dan kita akan coba mengklasterkan atau mengelompokkan data-data tersebut. Nah, tidak seperti proses klasifikasi yang bersifat supervised learning karena ada labelnya tadi ya. Pada clustering, proses pengelompokan dilakukan atas dasar unsupervised learning. Pada proses klasifikasi akan ditentukan lokasi dari suatu kejadian pada kelas tertentu dari beberapa kelas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Ini yang kita lakukan tadi ya di naive Bayes dan KNN. Sedangkan pada proses clustering, proses pengelompokan kejadian dalam kelas akan dilakukan secara alami tanpa mengidentifikasi kelas-kelas sebelumnya. Secara alami itu gimana maksudnya? Itu berbeda-beda tiap algoritma. Nah, suatu metode clustering dikatakan baik apabila metode tersebut dapat menghasilkan cluster-cluster dengan kualitas yang sangat baik. Bagaimana cara mengukurnya? Itu nanti akan kita bahas. Metode tersebut akan menghasilkan cluster-cluster dengan objek-objek yang memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi dalam suatu cluster, dan juga memiliki tingkat ketidaksamaan yang cukup tinggi juga apabila objek-objek tersebut terletak pada cluster yang berbeda. Nah, jadi seberapa baik suatu algoritma clustering itu bisa diukur dari apakah data tersebut sama dengan data-data di kelompoknya dan juga berbeda dengan data-data di kelompok lain. Nah, kalau syarat tersebut terpenuhi, maka clustering ini merupakan hal yang algoritma ini merupakan algoritma yang bagus. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, metode clustering sangat tergantung pada ukuran kesamaan yang akan digunakan dan kemampuannya untuk menemukan beberapa pola yang tersembunyi. Nah, salah satu algoritma dari clustering adalah K-means ya. Jadi konsep dasar dari K-means ini adalah pencarian pusat cluster secara iteratif. Jadi pusat cluster atau pusat kelompoknya itu ya. Pusat cluster itu ditetapkan berdasarkan jarak setiap data ke pusat cluster.
Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan di-cluster. Misalkan data XIJ akan kita cluster. Mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, dan J itu nilainya mulai dari J sama dengan 1 sampai M. Di mana N adalah jumlah data yang akan di-cluster dan M adalah jumlah variabel. Ini adalah jumlah data kita, jumlah barisnya. Kemudian J ini adalah jumlah kolomnya. Pada awal iterasi, pusat setiap klaster ditetapkan secara bebas atau sembarang. Jadi ditetapkan pusat klaster pada awal iterasi atau awal looping itu random. Kemudian CK, ya berarti pusat klaster KJ, di mana K adalah 1 sampai K itu nilainya bisa jadi 1 sampai K dan J nilainya 1 sampai M. Kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan pusat klaster. Untuk melakukan perhitungan jarak data ke satu atau data XI pada pusat klaster ke K atau CK itu diberi nama DIK jaraknya, ya. Dan perhitungannya dapat menggunakan formula Euclidean, yaitu DIK sama dengan akar dari dari sigma atau penjumlahan XIJ kurang XC kuadrat, di mana XIJ ini adalah data training, ya, data training pada baris ke I dan kolom ke J, ya. Dan kemudian C ini adalah pusat klaster ke, misalkan pusat klaster ke berapa, ke K, dan nilainya pada kolom ke J, ya. Nilainya ini bisa didapat dari nilai misalkan rata-rata dan lain-lain sebagainya, atau nilai aslinya. Oh iya, nilai J ini adalah nilai aslinya dari pusat klasternya. Nah, suatu data akan menjadi anggota dari klaster KJ apabila jarak data tersebut ke pusat klaster KJ bernilai paling kecil jika dibandingkan dengan jarak ke pusat klaster lainnya. Jadi wajar ya. Jadi suatu data dia akan masuk ke kelompok A atau B kalau jaraknya terdekat ke kelompok itu. Kalau lebih dekat ke kelompok A berarti dia masuk ke kelompok A atau klaster A. Selanjutnya, kelompokkan data-data yang menjadi anggota pada setiap klaster. Nah, nilai pusat klaster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari data-data yang menjadi anggota pada klaster tersebut. Ya, rumusnya yaitu CKJ, klaster yang baru dari klaster, nilai klaster yang baru dari klaster K untuk kolom KJ atau atribut KJ adalah sigma YHJ, di mana Y itu nilainya dari 1 sampai P, ya. Dibagi dengan P. P ini adalah jumlah data di dalam klaster tersebut, ya. Di mana YHJ ini itu dia sama dengan di mana YHJ ini dia sama dengan XIJ yang merupakan anggota dari klaster ke K. Kalau bingung nggak apa-apa ya, nanti saya akan kasih video yang lebih jelas lagi insya Allah. Oke, jadi kalau disederhanakan ya, algoritmanya kayak begini. Tentukan jumlah klaster K, kemudian tetapkan pusat klaster sembarang random. Kita hitung jarak setiap data ke pusat klaster, ke setiap pusat klasternya tuh. Kemudian kita kelompokkan data ke dalam klaster yang jaraknya paling pendek. Oke, kemudian kita hitung pusat klasternya lagi. Kita ulangi langkah 2 sampai langkah 4 terus-menerus, di looping terus-menerus sampai tidak ada perpindahan klaster. Oke, contohnya tidak ada ya, dokumennya mungkin linknya rusak kayaknya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jumlah klaster yang harus kita tentukan ya? Itu adalah salah satu masalah yang dihadapi pada proses clustering ya. Jadi berapa jumlah klaster yang perlu kita perkenalkan. Nah,
Kaufman dan Rossio tahun 1990 mereka memperkenalkan suatu metode untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Namanya adalah silhouette measure. Nah, misalkan kita sebut A sebagai klaster di mana data XI berada. Maka kita hitung AI sebagai rata-rata jarak XI ke semua data yang menjadi anggota A. Jadi, misalkan kita anggap bahwa C itu adalah sembarang klaster selain A. Kemudian kita hitung rata-rata jarak antara X dengan data yang menjadi anggota dari C. Sebut sebagai DXIC. Cari rata-rata jarak terkecil dari semua klaster, misalkan kita sebut sebagai BI. Di mana BI itu adalah minimal dari DXIC dengan C. C-nya itu tidak sama dengan A. Dan siluet dari X tersebut disebut sebagai SI dapat dipandang sebagai rumus berikut ya. Jadi kalau jadi SI-nya itu dia bernilai 1 kurang AI per BI kalau A itu kurang dari BI. Kemudian nilainya 0 kalau A dan B-nya nilainya sama. Dan nilainya BI per A dikurang 1 kalau A-nya lebih besar dari BI. Rata-rata SI untuk semua data untuk K cluster tersebut disebut sebagai rata-rata siluet ke K atau dilambangkan dengan simbol kayak begini. Nilai rata-rata siluet terbesar pada jumlah cluster, misalkan katakanlah K ya, menunjukkan bahwa K merupakan jumlah cluster yang optimal. Sebelum ke tugas, kalau Anda belum paham ini tidak apa-apa karena memang saya cek di slide-nya juga tidak ada contohnya. Insya Allah di lain kesempatan akan saya coba buat materi yang ada contohnya yang lebih jelas untuk bagian mungkin sedari kalau Kamin sudah ada videonya, KNN mungkin saya sudah pernah buat videonya, mungkin di bagian silhouette ini ya yang agak butuh pemahaman yang lebih bagi Anda yang terutama belum mengambil kelas data mining. Oke, tidak lupa juga tugas yang saya yakin Anda sangat tunggu-tunggu ya. Misalkan Anda punya 10 data seperti ini ya. Data memiliki rumah. Kalau orang belum menikah dan pendapatannya itu 125, misalkan $125 apa berapapun, maka dia tidak memiliki rumah. Dan kalau ada orang yang misalkan sudah cerai, pendapatannya 220 per bulan, dia kelasnya tidak memiliki rumah. Kemudian ada orang yang menikah dan pendapatannya 75, dia kelasnya tidak memiliki rumah. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang dia status nikahnya sudah cerai dan pendapatannya 125? Kira-kira di sini dia iya atau tidak? Sudah memiliki rumah apa belum memiliki rumah? Oke, silahkan selesaikan permasalahan ini menggunakan metode naive Bayes. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.